Rahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha tunggal, maha pengasih, lagi maha penyayang, pencipta dan pengatur seluruh kehidupan makhluknya, yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, dua nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa saya katakan bahwa nikmat iman dan Islam adalah dua nikmat yang terbesar? Karena tidak ada nikmat yang melebihi iman dan Islam. Kalau nikmat harta benda, pangkat dan jabatan itu sifatnya temporer, relatif singkat, dan belum tentu bisa menjamin kebahagiaan manusia. Bahkan bisa saja harta benda, pangkat, dan jabatan itu dapat menjerumuskan manusia manakala manusianya tidak pandai bersyukur kepada Allah. Berapa banyak orang yang punya pangkat dan jabatan dengan harta yang berlimpah ruah, tetapi dia tidak dapat menikmati pangkat dan jabatan, harta yang berlimpah ruah, karena akhirnya dia harus berhadapan dengan KPK. Tetapi iman dan Islam adalah jaminan keselamatan bagi manusia yang bukan hanya di dunia, tetapi iman dan Islam itu menjamin keselamatan dan kebahagiaan manusia dari dunia sampai ke akhirat. Oleh karena itu, iman dan Islam anugerah Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita sekalian. Marilah kita jaga, kita pelihara sampai kita wafat meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan iman dan Islam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita memelihara iman dan Islam? Dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabat, "Jaddidu imanakum." Perbaharuilah iman kamu sekalian. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimanakah cara kami memperbaharui iman?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Fa'aksiru min qawli la ilaha illallah." Perbanyaklah oleh kamu sekalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam rangka memperbaharui iman, yang dalam pengertian memperkokoh keyakinan kita kepada Allah, agar selalu kita berzikir, memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan kalimat ini bisa menjamin manusia masuk ke dalam surga. Manakala di penghujung kehidupan kita, di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminannya adalah surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya ketika dia sakaratil maut, malaikat maut datang menjemput nyawa, ucapan yang paling akhir adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini adalah merupakan ikrar, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hanya bertuhan, kita hanya akan menyembah dan beribadah kepada Allah. Dan ini adalah perjanjian kita
tatkala kita masih berada di alam arwah, alam yang pertama dari kehidupan manusia. Di sana kita dikumpulkan, lalu Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna, benar kami bersaksi bahwa kita telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kita hanya akan ibadah menyembah kepada Allah. Itu tatkala kita masih berada di alam arwah, alam yang pertama di kehidupan manusia. Maka begitu manusia berpindah ke alam yang kedua, yakni alam arham, alam rahim atau alam kandungan. Sadar atau tidak sadar, merasa atau tidak merasa, bahwa kita pernah hidup di sebuah alam, di rahim seorang ibu. Meskipun waktunya berbeda, ada yang 7 bulan, 9 bulan, 2 tahun, bahkan sampai 4 tahun. Yang pasti di sana kita menemukan kebahagiaan, hidup penuh dengan kebahagiaan lah ketika berada di rahim seorang ibu. Maka di saat dia bahagia, tibalah saatnya dia masuk ke alam yang ketiga, lahirlah dia dari kandungan seorang ibu. Belum pernah kita melihat ada seorang bayi yang lahir dari kandungan ibunya dalam keadaan tertawa, semuanya menangis. Padahal ayah ibunya tertawa bahagia, sanak famili, keluarga, tetangga berdatangan menyambut gembira dengan lahirnya sang bayi, tetapi yang disambut gembira justru malah menangis. Maka ulama berkata, waladatka ummuka yabna adama bakiyan wan nas hauluka yadhakuna surura. Ketika engkau dilahirkan oleh ibumu, kamu dalam keadaan menangis. Wan nas hauluka yadhakuna surura. Sedangkan manusia sekitar kamu dalam keadaan tertawa. Wajhad li nafsika an takuna idza baqau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Berjuanglah kamu sekalian, berusahalah kamu. Kalau ketika kamu lahir ke alam dunia, kamu menangis, orang lain tertawa bahagia, kelak nanti di saat kamu yang meninggal dunia, kamu dalam keadaan tertawa, wajahnya cerah ceria, berbekal amal soleh, siap menghadap Allah. Sementara orang lain yang ditinggalkan, berduka cita, berbela sungkawa, merasa kehilangan dirinya. Orang yang semacam ini ketika hidupnya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap lingkungan masyarakat di mana dia tinggal, selalu berbuat baik, menanamkan jasa kepada orang lain, maka begitu dia meninggal dunia, orang semuanya merasa kehilangan. Dari pengeras suara masjid diumumkan bahwa si fulan telah berpulang ke rahmatullah. Orang yang mendengar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Fatihah dikirimkan, doa dipanjatkan kepada Allah, mohon ampunannya, karena dia adalah orang yang baik. Tapi ada manusia ketika dia lahir menangis, orang lain tertawa bahagia. Di saat dia meninggal dunia, dia masih dalam keadaan menangis. Wajahnya pucat pasi, belum siap untuk mati. Dosa dan maksiat masih banyak dia perbuat, belum sempat taubat kepada Allah, sementara malaikat maut tidak pernah kenal kompromi, jatah hidupnya sudah habis. Lebih tragis dan menyedihkan, orang lain yang mendengar kematiannya bukan mengucap innalillah, tapi sebaliknya alhamdulillah, si fulan telah mati, aman wilayah kita, aman kampung kita. Bisa dipastikan orang ini selama hidupnya jauh dengan Allah, jauh dengan masjid, jauh dengan pengajian,
selalu bikin owner di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka di saat dia tiada, orang lain jangankan merasa kehilangan, justru malah merasa aman. Nauzubillah min zalik. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekarang ini kita hidup di alam yang ketiga. Fungsi dan tugas hidup kita manusia di alam yang ketiga adalah Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim, surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Seluruh kehidupan kita adalah untuk pengabdian, untuk ibadah kepada Allah. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Juga ibadah-ibadah ghair mahdhah, masalah muamalah, bertetangga yang baik, bermasyarakat yang baik. Bahkan kerja sekalipun kita punya nilai ibadah. Seorang bapak kepala keluarga yang dia harus menafkahi istri dan anak-anaknya, di pagi hari dia keluar rumah, kemudian dia niat yang tulus, Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dia langkahkan kakinya menuju tempat pekerjaan. Apakah dia pegawai negeri, karyawan swasta, pedagang, apapun profesinya, niatnya semata-mata karena Allah dan untuk bekal ibadah, maka langkah demi langkah yang dia ayunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala. Dan setiap keringat yang netes dari tubuhnya ketika dia bekerja, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Man amsa kalla min amali yadaihi amsa maghfuran lahu." Barang siapa yang dia di waktu sore terasa letih dan lelah karena dia bekerja dari kedua tangannya mencari nafkah, amsa maghfuran lahu, di sore itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya. Orang terlihat dia mencari dunia, berniagakah dia, kerja di pabrikkah dia, di kantorkah dia, terlihat memang mencari dunia, mencari penghidupan. Tetapi jangan lupa, ketika dia memang niatnya ibadah, dapat rezeki, dia tidak lupa berikan nafkah istri dan anak-anaknya, ada bagian untuk sedekah jariyah, maka rezeki yang dia terima akan menjadi rezeki yang barokah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Qami'ut Tughyan atau Syu'abul Iman, dalam menerangkan cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu memiliki 60 atau 77 cabang. Cabang iman yang paling tinggi adalah awwaluha qaulul la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalanan manusia. Ternyata Islam itu yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai bicara soal iman yang langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga bicara tentang keselamatan umat manusia. Terus cabang yang pertama mengucapkan la ilaha illallah, nilai tauhid yang paling mendasar. Tetapi ada cabang yang paling rendah. Oh, ternyata ketika di tengah jalan ada satu benda yang dapat membahayakan manusia, duri, paku, beling, dan sejenisnya. Singkirkan benda itu demi menyelamatkan orang lain.
khawatir nanti ketika ada kendaraan yang berlalu lintas, rodanya pecah karena nabrak benda tersebut, pengendaranya akan celaka. Khawatir ada orang yang berlalu lalang, kakinya menginjak benda itu, nanti dia akan celaka. Bismillah, selamatkan orang lain, singkirkan benda yang berbahaya itu. Bukan malah sebaliknya. Di tempat orang istirahat, orang bermusyawarah, ditaruhin bom, ketika bomnya meledak, yang mati bisa kiai, atau jangan-jangan ada orang tuanya di situ. Jelas-jelas ini adalah bukan ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, ladang ibadah ketika kita masih hidup di dunia. Karena di penghujung kehidupan kita ada alam yang keempat, yakni alam barzah. Al-mautu haqqun, mati itu wajib. Dan kita tidak akan pernah sampai ke alam barzah kecuali didahului oleh kematian. Masuklah seseorang ke liang lahat, ke lubang kubur. Maka bekal yang harus kita bawa adalah bekal amal soleh. Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa masuk kubur tanpa berbekal amal soleh, laksana orang yang nyeberangi lautan tanpa kapal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu sekalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Masuklah kita ke alam barzah, penantian yang panjang sampai datangnya hari kiamat. Bagi orang yang beramal soleh, calon penghuni surga, istirahat panjang, tidur penuh dengan kenikmatan. Orang-orang yang berdosa, ahli maksiat, calon neraka, dia mendapatkan azab kubur. Sementara ada orang yang tidak percaya dengan adanya siksa kubur, padahal dalam Al-Quran sudah sangat jelas. Fir'aun yang pernah memproklamirkan dirinya, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, terlepas mayatnya di mumi, tidak dikuburkan, yang pasti Fir'aun itu ada di alam barzah dan mendapat siksaan 1 hari 2 kali, pagi dan petang. Siksaannya adalah diperlihatkan bagaimana dahsyatnya, pedihnya api neraka. 1 hari 2 kali. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir adalah alam akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyediakan 2 tempat, surga dan neraka. Manusia tinggal memilih, mau milih surga, persilahkan. Mau milih neraka, persilahkan. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa hendak beriman, persilahkan beriman dengan baik. Balasan orang beriman adalah surga. Dan barang siapa hendak kufur, ingkar kepada Allah, persilahkan. Tetapi balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah adalah neraka. Konsepnya sudah sangat jelas, keterangannya sudah sangat jelas. Ada Quran dan sunnah Rasul, ditambah dengan ijma qiyas para ulama. Ikuti para ulama, ikuti guru-guru kita yang membimbing, mengajarkan bagaimana melakukan amal-amal soleh yang bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka dan dapat membahagiakan kita kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa ibu dan bapak kita, serta para guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم